Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita hadiahkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita diberi kesempatan untuk menghadiri Zoom meeting hari ini. Di acara seminar proposal yang akan dilaksanakan oleh Rivo Diano Putri. Selanjutnya, selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, yang terhormat Ibu dosen pembimbing mata kuliah penelitian pendidikan, yakni Ibu Maisiliana, SPD MPD, dan beserta Ibu Hana, SPD. Selanjutnya, pada rekan-rekan yang hadir pada acara seminar proposal hari ini. Sebelum memulai kegiatan pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Widya Afriani yang akan memandu jalan seminar proposal hari ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan nama peneliti, yaitu Rivo Diano Putri dengan NIM 21 12 9110, yang akan mempresentasikan hasil penelitiannya yang berjudul Efektivitas Model Kooperatif Learning tipe Numbered Heart Together dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan peserta didik kelas 6 kelas 4 SD baik kelas. Kepada Rivo Diano Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Rivo Diano Putri akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Efektivitas Model Cooperative Learning tipe Number Heads Together atau NHT dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan peserta didik di kelas 4 SD di SDN 35 Padang Sarai. Sebelumnya yang terhormat pembimbing 1 yaitu Ibu Maisri Lena SPD MPD dan selanjutnya pembimbing 2 Ibu Hana Sylvia Irarki MPD. Baiklah untuk proposal saya terdiri dari 3 bab. Yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, dan ketiga ada metode penelitian. Yang pertama pada bab pendahuluan ada latar belakang, ada identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, asumsi penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama latar belakang, yang mana saya membuat yaitu pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang melibatkan pemberian pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap kepada individu atau kelompok dalam masyarakat. Pendidikan ini memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai dan karakter individu yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pada bagian pengetahuan adanya berbagai cabang materi pembelajaran, salah satunya berhitung atau yang disebut di dunia pendidikan dengan matematika. Matematika adalah ilmu yang mempelajari struktur pola dan hubungan antara konsep dan objek menggunakan bahasa formal dan operasi logis. Pada pembelajaran matematika ini banyak sekali siswa di sekolah dasar mengeluh dan akan materinya, sehingga sangat penting untuk menggunakan model pembelajaran yang dapat menjadikan siswa aktif, imajinatif, kreatif, dan menyenangkan selama proses pembelajaran menurut Fisher ND 2021 nomor 70. Selanjutnya di kelas 4 SD banyak sekali permasalahan yang terjadi pada proses belajar mengajar, seperti kurang adanya kreativitasan dalam mengajar sehingga siswa merasa cepat bosan, dan juga siswa di kelas 4 SD juga masih kurangnya memiliki kesulitan dalam menerapkan konsep-konsep matematika yang mereka pelajari dalam situasi praktis. Guru pun juga masih belum menggunakan media yang cukup menarik sehingga siswa tidak bersemangat dalam pembelajaran matematika tersebut, dan juga siswa di kelas 4 SD kebanyakan merasa tidak termotivasi dan juga tidak adanya penguatan positif terhadap pembelajaran matematika ini. Sehingga dari masalah tersebut saya termotivasi untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan pembelajaran pada mata pelajaran matematika ini lebih menjadi aktif, kondusif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan hal itu, model pembelajaran dengan cara cooperative learning dengan tipe number heads together sangat
tepat untuk proses mengajar dan belajar di kelas MPSD ini. Dalam model cooperative learning dengan tipe NHT, setiap siswa diberikan kemampuan yang mana setiap kelompok tersebut harus aktif berpartisipasi dalam pembelajaran dan berkontribusi untuk mencapai tujuan kelompok. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi, bekerja sama, dan memecahkan masalah bersama-sama, sehingga siswa lebih senang dalam mengikuti proses pembelajaran dan guru juga mudah dalam menjelaskan materi yang diajarkan. Dan juga model pembelajaran cooperative learning tipe NHT ini juga bisa meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa di kelas MPSD. Berdasarkan uraian di atas, maka saya tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang mana efektivitas model cooperative learning tipe Number Heads Together atau NHT dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan peserta didik kelas MPSD. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang saya mengambil 4 identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran matematika di kelas MPSD di SDN 35 Padang Sarai. Yang kedua, guru kurang mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga siswa kurang terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, kurang adanya sebagian siswa yang beranggapan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Dan yang terakhir, belum optimalnya hasil belajar siswa pada materi pecahan senilai pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya, pada pembatasan masalah. Yang pertama, dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe Number Heads Together atau NHT, pada mata pelajaran matematika adanya peningkatan hasil belajar siswa di kelas 4 SD di SDN 35 Padang Sarai. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran cooperative learning tipe Number Heads Together atau NHT pada mata pelajaran matematika dengan materi pecahan dilaksanakan di kelas MPSD di SDN 35 Padang Sarai. Selanjutnya, rumusan masalah. Di mana rumusan masalah penelitian ini adalah apakah model cooperative learning tipe Number Heads Together atau NHT efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran matematika di kelas MPSD di SDN 35 Padang Sarai. Selanjutnya, asumsi penelitian. Penggunaan model cooperative learning tipe Number Heads Together NHT akan mempengaruhi peningkatan hasil belajar matematika di kelas MPSD di SDN 35 Padang Sarai. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk membuktikan apakah model cooperative learning tipe Number Heads Together efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran matematika di kelas MPSD di SDN 35 Padang Sarai. Ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama bagi siswa, bagi guru, dan bagi penelitian. Bagi siswa yang mana agar dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar khususnya pada pembelajaran matematika di kelas SDN 35 Padang Sarai. Selanjutnya bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai alternatif model pembelajaran dan juga sebagai koreksi diri guru dalam pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya bagi penelitian. Hasil penelitian ini dapat digunakan peneliti untuk menambahkan pengalaman dalam menerapkan model pembelajaran Number Heads Together atau NHT ini dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pada bab 2 landasan teori yang terdapat 4 poin. Poin pertama, kajian pustaka. Poin kedua, penelitian relevan. Yang ketiga, kerangka berpikir. Dan yang terakhir ada hipotesis penelitian. Pengertian matematika, yang mana matematika ini adalah lebih mengarah ke penalaran dan logika, tidak hanya belajar berhitung atau menghitung, tapi belajar angka. Pembelajaran matematika.
yang mana pembelajaran matematika merupakan suatu proses belajar mengajar yang mengandung dua jenis kegiatan yang tidak terpisahkan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar. Adapun tujuannya, yang pertama melakukan operasi hitung penjumlahan, menentukan sifat dan unsur matematika, menentukan sifat simetri, menggunakan pengukuran, menentukan dan menafsirkan data sederhana, dan yang terakhir memecahkan masalah. Yang kedua ada efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya adalah ada efeknya. Efektivitas adalah usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan rencana dengan menggunakan data, sarana, maupun waktu yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya yang ketiga ada model pembelajaran cooperative learning, yang mana terdapat pengertian belajar cooperative learning, langkah-langkah, dan juga cara belajar cooperative learning. Yang keempat ada model pembelajaran cooperative learning, yang mana yang keempat ada model pembelajaran cooperative learning number heads together atau NHT. Number heads together merupakan salah satu varian model pembelajaran kooperatif yang mana model pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran kelompok. Selanjutnya yang terakhir ada materi tentang pecahan senilai yang mana terdapat di kelas 4 semester 1 di KD menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model konkret, yang mana indikatornya menentukan pecahan senilai dengan gambar dan media konkret. Dan selanjutnya menyimpulkan beberapa pecahan senilai dari suatu bentuk pecahan. Dan selanjutnya memecahkan masalah yang berhubungan dengan pecahan senilai. Selanjutnya penelitian relevan. Yang pertama, menurut Neni Mardiah dengan judul penelitian pengaruh model pembelajaran NHT atau number heads together terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran matematika di SD Negeri 05 6000 Kampung Baru, Kecamatan Tabat, Kabupaten Langkat, tahun 2019 dan tahun 2020. Yang mana menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan model number heads together lebih tinggi dari hasil belajar siswa dengan menggunakan model konvensional. Selanjutnya ada Dera Fitri Setyandari dengan judul penelitian efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe number heads together NHT terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 4 di MI Negeri 2 Boyolali tahun 2019-2020. Selanjutnya ada Matsana Agustin dengan judul penelitian pengaruh pembelajaran number heads together berbatuan media Pandar Tarun terhadap hasil belajar matematika tahun 2020. Penelitian pada siswa kelas 4 SD di Negeri Japarik, Kecamatan Tegalarejo, Kabupaten Magelang, yang menunjukkan bahwa penggunaan pembelajaran number heads together atau NHT berbantuan media Pandar Tarun berpengaruh terhadap hasil-hasil matematika siswa. Selanjutnya kerangka berpikir, yang mana rekan-rekan lihat di PPT, di situ ada kondisi awal, tindakan, dan hasil. Selanjutnya ada hipotesis penelitian, yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Selanjutnya pada bab 3 yang mana metode penelitian. Terdapat 5 poin. Yang pertama ada jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen dan pengembangan, dan pengumpulan data, dan yang terakhir ada teknik analisis. Yang pertama jenis penelitian. Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yang mana metode penelitian kuantitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Adapun metode dari penelitian kuantitatif adalah metode eksperimen, yang mana bentuk metode eksperimen pada penelitian ini adalah metode yang termasuk bagian dari metode kuantitatif yang mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu dengan adanya kelompok kontrolnya,
Bentuk desain metode eksperimen pada penelitian ini adalah metode penelitian through experimental design. Yang kedua ada populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Menurut Sugiono 2017-215 adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Suryani dan Hedriadu, populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan oleh objek penelitian. Populasi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek. Selanjutnya sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk penelitian. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam menentukan jumlah sampel, penelitian menggunakan rumus. Dikarenakan dalam penelitian ini hanya memerlukan satu kelas, yaitu kelas 4, maka jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah siswa setiap kelas. Di penelitian ini hanya menggunakan kelas 4A, yang mana jumlah siswanya berjumlah 35 siswa. Selanjutnya ada instrumen dan pengembangan. Yang pertama, menggunakan soal tes. Tes dalam penelitian ini terdiri dari tes siklus, soal-soal tes yang berjumlah 10 butir, berbentuk pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban pilihan yaitu A, B, C, dan D. Soal tes diberikan pada siswa secara tertulis setiap akhir tindakan siklus. Yang kedua ada lembar observasi. Pada kegiatan lembar observasi ini, kegiatan guru dalam mengajar dan aktivitas diskusi siswa dalam kelompok. Pengamatan tinggal memberikan tanda betul pada kolom ya jika aspek yang diamati itu terlaksanakan. Selanjutnya, pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes prestasi belajar siswa. Tes ini bersifat mengukur yang mana merupakan sederetan pertanyaan atau latihan serta alat yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Selanjutnya, teknik analisis data. Seperti yang teman-teman lihat, metode read-only menilai jawaban benar diberi nilai 1 dan jawaban salah diberi nilai 0. Skor dapat dihitung berdasarkan rumus berikut, yang mana keterangannya S yaitu skor siswa dan R yaitu jumlah skor dari item atau soal yang dijawab. Hanya itu presentasi proposal saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Rivo Dwiyano Putri yang telah mempresentasikan hasil proposalnya. Selanjutnya kita serahkan kepada kontributor 1, yaitu Miri Handayani. Kepada Miri, disilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Saya selaku kontributor 1 akan mengomentari sedikit dari seminar proposal Rivo Dwiyano Putri. Yang mana pada bagian judul penulis sudah benar dan bagus dari segi bahasa dan pemilihan katanya. Pada untuk latar belakang bab 1 sudah bagus karena disertai fakta yang mendukung dan keterkaitan antara pengungkapan bukti, data, konsep, dan hubungan antara variabel paragraf yang dibuat. Namun, untuk pembuatan kesimpulan untuk judul pada paragraf terakhir pada latar belakang sebaiknya tidak usah ditebalkan. Selanjutnya untuk identifikasi masalah pada bab 2, menurut saya sudah bagus dan juga penulisan juga sudah membahas tentang model cooperative learning tipe NHT dalam pembelajaran matematika. Yang mana subpoinnya menurut saya juga sudah bagus. Bab 3, untuk pemilihan jenis penelitian populasi dan sampel sudah bagus serta pemilihan instrumennya juga sudah benar karena penulisan membuat sesuai dengan ketentuan dari jenis penelitian. Hanya sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kontributor 1. Selanjutnya kita serahkan kepada kontributor 2, yaitu
Muhammad Irzam. Kepada Muhammad Irzam, disilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Widya Afriani sebagai moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan saran dan masukan atas proposal yang telah dipresentasikan oleh Rivo Dwiana Putri. Baik, yang pertama yang ingin saya berikan masukan yaitu untuk judul itu seharusnya model yang digunakan seharusnya dimiringkan. Nah, kedua, tujuan penulisannya seharusnya di bawah judul. Selanjutnya, NIM seharusnya bukan sejajar nama tapi di bawah nama. Pendidikan guru pada tulisan pendidikan guru sekolah dasar seharusnya di depannya ditambahkan departemen. Jadi departemen pendidikan guru sekolah dasar. Nah, untuk logonya itu seharusnya warna putih dan selanjutnya pada bagian pendahuluan untuk bab A seharusnya tidak selurus dengan satu pendahuluan tapi agak dijorokkan lagi. Lanjut, beberapa penulisan dalam paragraf masih kurang rapi. Beberapa paragraf masih belum tercantum sumber rujukan yaitu paragraf 1, 3, 4, dan seterusnya. Pada judul seharusnya font itu adalah 16, nama NIM departemen itu seharusnya font 14. Mungkin sekian yang dapat saya berikan masukan serta saran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kontributor 1 dan kontributor 2 yang telah memberikan arahan kepada peneliti. Semoga kedepannya peneliti dapat memperbaiki dan dapat lebih baik lagi dalam menyusun proposalnya. Baiklah, dengan berakhirnya arahan dari kontributor 2, tadi berakhir pula seminar proposal dari Saudari Rivo Dwiana Putri. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.